Selamat siang ataupun sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada sore ini ya, di mana jam menunjukkan pukul 16 lewat 19 menit ya, dan ini bisa lihat ya, 16-19 menit Tuesday 8 Juli 2025, yaitu Selasa 8 Juli 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di share ke teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ini di depan ini pukul 16.20 ya, yaitu tepatnya hari Selasa 8 Juli ya. Saya gerakan ini bisa dilihat ya. Dan ini ada diulas bahwa China wants Trump ya on tarif ya. Jadi pemerintah Tiongkok ataupun China memperingati ataupun mengingatkan kepada Trump ya, itu atas perlakuannya masalah tarif ya. Dan Tiongkok ataupun China berjanji akan mencoba membalasnya, dan kita akan lihat bagaimana pembalasannya dari China itu apa itu ya, balasannya apakah itu tarif lagi atau tidak ya, dan kita akan coba lihat bagaimana kelanjutannya. Dan seperti biasa, ini adalah di halaman sebelah kiri kita bisa lihat di mana yaitu ada kode XAU USD, di mana high menunjukkan pada angka 3339,56 ya, dan itu terjadi pada pukul 9:53 ya kalau nggak salah, dan low-nya itu mencapai pada angka 3322,91, yaitu boleh dikata barusan tidak lama terjadi ya, dan sekarang bertengger pada angka 3324. Dan kita bisa lihat ini adalah harga silver, di mana saya berpatokan dengan silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD di baris keempat ya, di mana high menunjukkan pada angka 36,87 dan low-nya pada angka 36,64, dan sekarang di kisaran harga 36,71, sedangkan harga emas pada angka 3324. Dan bagaimana selanjutnya dengan purchasing kalian ya para traders, apakah sesuai dengan ini, dengan perkiraan kalian ya? Dan coba kita lihat bagaimana dengan saya punya. Kita langsung saja bisa lihat di halaman sebelah kanan ya, di mana kemarin saya mengindikasi high-nya itu mencapai angka 3318 sampai dengan 3323, tapi nyatanya itu menembus ya, itu pada angkanya pada jam bursa Amerika pada angka 3335,9 ya, sedangkan di bursa Australia atau Sydney atau di kelanjutan ya di Brasil di sana ya, di pinggiran Amerika itu pada angka 3345. Jadi jelas itu tercapai. Apabila sell juga mungkin susah keluar, mungkin di average baru bisa ya. Sedangkan low-nya saya mengatakan pada angka 3328 sampai dengan 95 itu tidak terjadi rupanya di Amerika pada angka 3301,5 ya. Sedangkan low-nya di Eropa pada angka 3296,5 ya. Jadi kalau kalian berani membelinya di bawah angka atau mendekati angka 3300, itu dipastikan profit. Dan ini slice yang ini menunjukkan ya, di mana saya mengatakan high-nya pada angka 3325 sampai dengan angka 3335, itu pun terjadi ya. Dan itu high-nya kemarin saya sudah menyebutkan di halaman tadi, yaitu pada angka 3345.
35,9 ya. Dan low-nya saya mengatakan pada angka 3380, tapi ini salah ya, mungkin maksudnya di angka 3280 sampai dengan 85. Dan itu jelas itu tidak terjadi dan tidak ada, dan jelas itu di bursa Amerika pada angka 3301 sekian, dan di bursa Eropa pada angka 3296,93, dan itu ada di halaman sebelah yang barusan. Lalu kita mencoba lagi slash yang berikut ini, yaitu di mana adalah sisa purchasing saya yang kemarin, di mana yaitu indikasinya saya ambil atau withdraw sebesar 1000 ya. Oke, dan lalu ini keduanya itu diedarkan kemarin sore, yaitu di mana harga emas turun ya, karena meningginya US dollar disebabkan itu tarif Amerika sudah mendekati deadline-nya di Eropa maupun di Asia ataupun China ya, yang memberatkan mereka ya. Dan kita coba akan melihat isinya itu apa, yaitu Trump itu mengatakan bahwa tarifnya itu mendekati telah terjadi di beberapa negara, dan US dollar menaik 0,4% kepada dia punya rivalnya, dan ini ada tambahan ekstra 10% kepada negara-negara BRIC ya, itu oleh Trump. Itu jelas itu BRIC itu adalah Brasil, Rusia, Inggris ya, China, dan Afrika Selatan. Dan lalu isinya ada platinum dan palladium itu turun dari angka 2% lebih ya. Dan kita akan mengupas di dalamnya apa isinya, itu sama seperti yang saya ucap tadi ya, di mana para investor itu masih menunggu detail dari tarif ini dari Presiden Amerika, deadline-nya itu bagaimana kejadiannya, apakah sekian dan sekian dan sekian, dan kita masih belum ada kepastian yang jelas dari Presiden Amerika ya. Dan ini juga kita juga akan menunggu data dari Amerika, sedangkan dari data Amerika tidak akan dengan cepat menurunkan suku bunganya, dan US dollar naik 0,4% dari dia punya rivalnya, membuat harga emas makin tertekan ya. Dan minggu kemarin juga data dari pertumbuhan jobless claim, unemployment itu, dan non-farm payroll itu jelas menunjukkan bahwa inflasinya masih tinggi, dan jelas Amerika masih berpegang pada nilai suku bunga yang tinggi. Dan kita bisa lihat ini, dan kita akan lihat ini jelang-jelang Amerika atau bank sentralnya akan rapat di minggu ini ya. Itu jelas itu udah akan diumumkan esok hari ya, yaitu pada tanggal 9 Juli 2025 ya. Dan mau lihat bagaimana efektifnya Presiden Amerika terhadap tarif ini ya pada tanggal 1 Agustus ini. Dan ada tambahan 10% kepada negara BRICS ya. Dan penundaan tarif yang diterapkan sudah hampir mencapai angka 90 hari ya. Lalu ada tambahan kepada negara BRIC, ini diulangi lagi yang sesuai dengan dia punya judul ya. Lalu ini adalah purchasing saya yang pertama kali ya, itu pada pukul 8.07 sekali sell ya. Jadi saya melakukan purchasing sell ya, itu pada pukul 20.07. Dan ini yang kedua, dia masih mencoba naik. Ya, itu pada pukul 23.22,
Dengan catatan pada saat itu kemarin saya mengharapkan adanya profit taking itu baik dari Eropa maupun di Amerika pada saat penutupan. Dan ini ulasannya di Amerika sesi yang pertama ya, itu harga emas jatuh pada mingguan yang terendah ya, sejak ini ya per minggu ya dia turun, dan US dollar itu menguat ya, mendekati dia punya batas waktu masalah tarif ya. Dan kita akan lihat ini isinya apa di sesi pertama yang mereka jalankan ya. Itu sama, yaitu masih melihat bagaimana ini tarif ini karena sudah deadline-nya sudah mendekati, dan pupus sudah harapan kita masalah suku bunga untuk penurunan ya. Jelas itu data dari non-farm payroll itu jelas sudah tidak mungkin. Dan ada satu yang mengejutkan kita, yaitu Bank Sentral China itu membeli gold untuk ke-8 kali dalam bulan ini ya, di bulan Juni ya. Dan ini coba kita lihat isinya bagaimana, dan kita masih lihat seperti yang tadi yang saya ucap tadi, itu kita akan melihat itu bagaimana reaksi dari pasar ataupun dari presidennya pada tanggal 1 Agustus. Dan jelas kita lihat ini bagaimana reaksi juga pasar besok ya, tanggal 9 Juli ya, itu bagaimana terhadap tarif yang ditunda menjadi 1 Agustus. Jadi kita belum tahu pasar mau kemana ini arahnya. Dan ini penguatan dari US dollar index juga. Lalu ini volumenya itu remain quiet, itu dalam arti sepi ya bursanya kemarin. Jadi indikasinya itu harga istilahnya harga buatan ya, kalau bahasanya seperti begitu ya. Lalu ini non-farm payroll kemarin juga kurang tepat untuk pengurangan suku bunga ya kalau dilihat dari data non-farm payroll. Dan jelas Bank Sentral Amerika besok akan mengadakan rapat yang akan diumumkan hasilnya pada pukul 1 dini hari pada hari Kamis ya. Lalu PBOC yaitu Bank Central of Republic China itu jelas itu tadi mengalokasi uangnya untuk pembelian emas ya. Dan ini Bank Sentral Amerika juga memberi catatan bahwa Central Bank buying gold ya, itu bersiap membeli emas ya sebagai reversal dari US dollar yang melemah ya. Dan saya rasa angka segini belum tentu mereka mau masuk ya. Dan ini jelas itu hanya hiasan ya, kalau saya punya dugaan. Jelas Bank Sentral pun siapapun tidak mau membeli dengan harga yang tinggi kalau tidak ada kepastian. Dan ini bisa dilihat perjalanan bursa Amerika dari kemarin jam 19.00 ataupun jam 12.00 GMT ya. Itu ada di garis yang ungu ini. Kita bisa lihat ini, itu jelas angkanya tidak ada reversal, hanya naik terus ya. Itu sampai pagi. Dan ini dicetak pada tanggal 8 Juli pukul 00.09 ya. Itu jelas ya di pojok sebelah kiri. Dan ini purchasing saya sebelum saya ini tutup pasar ya. Pada pukul 00.16 saya masukkan limit ya untuk ketiga kali ya sell. Itu belum dapat, tapi pagi-pagi saya sudah mendapatkan harganya bahkan lebih tinggi kalau ini. Dan ini jelang penutupan di mana harga emas turun ya, karena ini berita tadi pagi ya, yaitu pada pukul 01.31, yaitu harga emas turun disebabkan tarif yang dibebankan kepada Jepang dan Korea juga ada ya.
dan kita akan coba mengupas apa yang ada di dalamnya ini. Yang pertama itu pengumuman dari Trump itu dibebankan 25% kepada impor dari Jepang maupun Korea Selatan ya. Jadi barang-barang dari Jepang maupun Korea Selatan apabila dimasukkan ke Amerika itu dikenakan biaya 25% ya. Dan kita belum tahu jelas ini angka 20% bagaimana cara menghitungnya. Lalu ada US dollar yang menguat sebesar 0,4 dan ini Bank Sentral PBOC, Bank Sentral of China ya, itu membeli emas ya untuk ke-8 kalinya dalam bulan ini ya, di bulan Juni ini ya. Dan kita bisa lihat ini masih sama, dibebankan 25% tarif ya kepada Jepang dan Korea Selatan. Kemudian US dollar index yang menguat ya, itu masih sama ya. Jadi harga emas itu naik dari reaksi dari pasar, akibatnya tarif yang dibebankan kepada Korea dan Jepang itu meningkat menjadi 25%. Dan major stock index ya, jadi major stock index artinya itu keseluruhan blue chip ya, boleh dikata begitu ya, blue chip itu menurun ya, diakibatkan oleh tarifnya Jepang dan Korea Selatan itu. Dan kita investor masih menunggu kejelasannya lebih lanjut dari Gedung Putih, dan kita juga akan menunggu bagaimana hasil pembicaraan dari Bank Sentral, bagaimana keputusannya untuk kelanjutan dari Amerika yang akan diedarkan esok lusa ya, jadi hari Kamis pukul 01.00. Dan adanya Bank Sentral of China itu membeli emas ya. Oke, dan mungkin pengartiannya mungkin kalian lebih pintar bahasa Inggris, saya mungkin kurang, tapi saya hanya berdasarkan apa yang saya lihat aja. Dan ini telah terjadi 3 kali sell, dan ini saya akan simpan ya, yaitu pada tanggal 8 ya. Akan besok baru kita lihat bagaimana saya cara melepaskan ini posisi saya yang ketiga-tiganya, yaitu posisi short 3309, 3325, lalu 3335 ya. Dan ini biasanya ini ada signal, dan mohon maaf ini signal juga belum muncul ya. Ini bisa dilihat dari pukul 13.53 ataupun pukul 2, dan sekarang waktu saya mengambil gambarnya itu pada pukul 16.15, itu belum muncul yang terbaru, dan semuanya indikasinya naik-naik semua. Dan saya hanya berkeyakinan angkanya itu akan kembali turun ataupun kembali, masih akan menunggu ya. Itu hanya saya punya insting aja. Dan lalu angka-angkanya ini muncul pada jam 19.53, yaitu pada angka resistannya 3345, 3355, lalu 3365. Jadi sudah bertahap dia punya resistannya, sedangkan supportnya pada angka 3324, 3315, lalu 3300. Jadi itu masih range-nya masih oke ya di sana ya. Jadi di kisaran 3300 sampai dengan 3335 ya. Kalau ini dilihat komentarnya itu RSI-nya itu bisa berbalik, dan alternatif skenario-nya apabila dia punya angkanya ada di angka 3324 itu bisa kelihatan turun pada angka 3315 sampai dengan 3300 sebagai target ya. Ini merupakan signal, dan ini bukan acuan dari saya ataupun ini ya. Jadi bukan acuan ya. Jadi hanya perkiraan secara matematis ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan hitungan saya, dan ini jelas kita bisa dilihat di mana garis putih atas dan bawah ini
angka 3327 lalu 3279, yaitu harga kemarin, di mana saya kalau saya masuk di sana pun masih belum profit ya, belum bisa ya. Dan kita akan mencoba melihat bagaimana dengan hari ini. Pertama saya akan rubah dulu dia punya ininya. Dan saya akan mencoba mungkin di sini ya. Dan kita akan capture dia punya grafiknya dan kita akan ulas bersama ya. Oke, ini sudah 2 kali dan kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Dan ini jam menunjukkan pukul 16.40 di hari Selasa 8 Juli, dan ini di Jakarta itu semuanya hampir gelap ya. Itu berawan ya, cloudy ya. Dan ini selanjutnya ada data dari ekonomik ya, dari Amerika yang akan diedarkan, yaitu pada jam 23 ya. Itu hanya satu indikasinya. Jadi NFIB itu adalah small business ya, seperti di Indonesia itu namanya UMKM ya. Itu adanya di forecast itu peningkatan. Jadi intinya bagus untuk US dollar dan diperkirakan harga emas akan turun kalau dilihat dari segi ekonomi yang ini di UMKM ya. Jadi masyarakat kecil. Dan ini selanjutnya ini adalah estimasi dari saya juga bisa mengatakan ini angkanya mungkin tidak akan jauh ya. Mungkin angkanya di sini dengan permainan yang range yang besar ya, di 3340 lalu di angka 3290 lalu 3300, dan ini tidak salah lagi ya. Jadi kisaran mainnya hanya range yang sempit ya. Bagaimana range yang lebih kecil lagi yang seperti biasa atau range yang normal ya. Saya juga bisa mengindikasinya pada angka 3335 sampai dengan 3345, sedangkan low-nya pada angka 3305 sampai dengan 10 ya. Kalau saya juga bisa mengindikasi ke sana. Dan jelas ini harga itu wave ya. Kalau saya melihat ini. Jadi turun tidak banyak, dia mental ke atas, dan naik pun susah, akan kembali lagi turun disebabkan ujung-ujungnya ada rapat di Bank Sentral Amerika esok hari yang akan diumumkan pada hari Kamis dini hari pada pukul 01. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang ataupun selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada tanggal 9 Juli 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.